jujur waktu baca pertanyaan itu bingung. Karena nggak ada tuh satu, maksudnya kalau orang ngedenger atau di film-film gitu kan biasanya ada satu poin nih baru gue jadi sadar nih bahwa itu penting, gue jadi sadar dia jadi idol gue lah gitu. Duduk bumi, walaupun Donald Trump pernah bilang ya kalau panas gue nggak ngerasain panas kok, di sini ada AC jadi dingin. Gue udah nonton klip itu tuh. Oh ya ampun, ternyata dari gue makan daging berpengaruh loh ke pancaroba itu gitu. Hai, selamat datang di Beketan Podcast. Podcast yang bakal ngobrolin mengenai travel, entertainment, lifestyle, dan environment. Sama hari ini merupakan podcast pertama kita. Bareng gue, Jose. Kita hari ini kedatangan temen gue, rekan kerja juga sebagai dosen. Ini dia, Adeline. Hai Kak Jos. Kak Jos kesini dong, masa kesitu? Hai Kak Jos. Gimana kabarmu hari ini? Ya baik, alhamdulillah. Pandemi ini ngapain aja nih lo, Lin? Ngapain ya? Domestic work lah ya pasti. Domestic work, semua Yes. serba WFH ya? Iya, WFH banget. Di kantor kan emang gak wajibin buat masuk, bahkan seminggu sekali juga enggak, sebulan sekali pun enggak. Jadi Oke. ngajarnya online, rapatnya online, ngerjain segala tugas online. Yang banyak selain kerjaan dari kantor tentunya ya beresin rumah tiap hari. Oke. Dan juga disclaimer juga, kita lupa sih ini pertama kali sih, karena ini pertama kali podcast ya. Disclaimer bahwa kita berdua ini udah vaksin semuanya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita buka masker aja kali ya. Boleh. Nah, kan lebih enak ya ngomongnya ya. Iya. Aduh, jangan-jangan orang-orang tadi nggak kedengeran kita ngomong apa. Dengeran lah ya kali, kan mereka mahal. Oke, kita untuk Gimana, podcast pertama kita tuh kita pingin ngomongin lingkungan, Lin, hari ini. Karena gue lihat ya, gue ngerasain juga walaupun nih COVID udah setahun, memang banyak banget kita tuh berduka cita juga buat yang udah pergi duluan gitu. Bahkan keluarga gue pun juga pernah kehilangan juga gara-gara COVID ini. Tapi di lain sisi ini, gue melihat bahwa COVID ini juga membawa dampak yang besar banget sih buat lingkungan sih. ya. Lu ngerasa gak sih kayak kemarin gue lihat pas buka jendela udara kayak bersih banget. Gue nggak tahu apa itu karena habis hujan atau orang-orang jarang keluar. Menurut lu gimana, Lin? Plus minus sih Kak Jos sebenarnya. Waktu di awal banget pandemi itu kan hampir semua negara lockdown kan. Kalau enggak ya minimal setengah lockdown lah atau gimana caranya. Dan traveling semua di ban, nggak boleh ada pesawat-pesawatan, nggak boleh ada, misalnya pesawat-pesawat untuk traveling ya, pokoknya kebutuhan transportasi itu hanya untuk yang krusial-krusial aja gitu, buat obat-obatan, buat makanan gitu-gitu doang. Yang jalan-jalan tuh dikurangi. Dan sekitar ya setengah tahun pertama lah pandemi itu sebenarnya gue happy. Walaupun mungkin secara langsung gue tidak berkontribusi apa-apa, cuma abis itu gue ngeliat yang kayak inget gak sih di Venice ada berita lumba-lumba balik berenang di sungai-sungainya. Itu udah lama, kayak puluhan tahun nggak terjadi. Terus hutan-hutan juga karena orang jadi nggak bisa kerja, semakin dikit yang ditebang-tebangin. Waktu itu kebakaran hutan juga menurun karena ya nggak ada aktivitas deforestation dan segala macam. Jadi awal-awalnya seperti itu, membahagiakan gitu buat orang-orang yang aware dan mungkin bisa dibilang peduli atau cinta kali ya sama bumi gitu. Tapi makin lama ya orang udah makin bodo amat, traveling udah bisa lagi, walaupun masih belum yang sampai seaktif dulu. Betul, apalagi sekarang setelah vaksin ya. Iya kan, jadi orang udah semakin bodo amat, semakin udah berusaha untuk kembali kehidupan normal. Dan ditambah kayak gini-ginian nih, guilty banget kan, kayak ya mau nggak mau harus pakai masker, dan maskernya itu cuma boleh sekali pakai kan, betul, karena bang. katanya bisa bertahan virusnya selama 7 jam lagi. Itu pun juga dapat dampak juga ya, sekarang jadi sampah masker juga mulai banyak. Karena harus dibuang setiap kali pakai, dibuang lagi, itu sampahnya jadi banyak. Terus sekarang orang-orang dikit-dikit harus ngelap-ngelap meja, harus ngelap-ngelap segala macem. Yang simple pakai tisu basah, pakai baby wipes, dan itu susah banget untuk diurai si baby wipes itu. Terus pakai hand sanitizer, kotaknya plastik.
Ya. Dan banyak orang yang males buat ngisi ulang. Betul. Buang lagi, plastik lagi tanpa dipilah gitu, tanpa disumbangin, tanpa ditaruh ke bank sampah, dibuang begitu saja, ya jadi mikroplastik pada akhirnya yang nanti at the end masuk ke tubuh manusia juga gitu sebenarnya. Iya, jadi ngerti juga sih. Iya kan? Dan lu sendiri pun kalau masker pun lu apa gimana? Lu cuci lagi atau gimana biasanya? Kalau gue berhubung jarang keluar rumah, biasanya kalau keluar tuh pakai yang kain. Makanya ini kan gue pakai double nih. Dalamnya tuh bukan dalam sih, kalau keluarnya cuma bentar atau dikit-dikit gitu, gue pakai yang kain. Karena kain kan ya udah tinggal cuci gitu. Cuma karena ini jarak jauh dan tadi pakai kendaraan umum, mau nggak mau pakai ginian gitu. Tapi ya pada akhirnya yang bisa gue lakukan adalah memilah si sampah maskernya ini kan. Emang nggak bisa dipakai ulang sih, nggak bisa dicuci. Maksudnya kalau dicuci tuh ya udah nggak sehat gitu lah istilahnya. Betul. Jadi sekarang tuh di masa pandemi, terutama udah masuk 2021 ini, jadi kegalauan sih Kak Jos. Bener. Antara mau jaga diri atau mau jaga bumi gitu. Dan kalau dari lu sendiri, Lin, lu kan memang kita di lingkungan kampus pun kita berusaha banget ya untuk sebelum COVID ini sebenarnya kita berusaha banget untuk care banget dengan lingkungan. Kalau gue memang banget sangat dengan animal lah gitu dengan itu. Dan dari lu sendiri, lu udah mulai kayak merasa dari diri lu sendiri deh merasa kita harus mulai merawat lingkungan kita sendiri dari kapan, Lin? Jujur waktu baca pertanyaan itu bingung. Karena nggak ada tuh satu, maksudnya kalau orang ngedenger atau di film-film gitu kan biasanya ada satu poin di mana gue jadi sadar nih bahwa itu penting, gue jadi sadar dia di jadwal gue lah gitu. Itu tidak terjadi di hubungan gue sama lingkungan hidup sebenarnya. Awal mulanya mungkin kesadaran gue timbul dari nonton film. Jadi dulu memang sudah ada ya sedikit banyak pengetahuan. Maksudnya kita kan dari SD pun udah diajarin soal binatang-binatang liar, apa aja sih yang udah extinct dan masih ada dan segala macam. Terus gue dengan adanya sosial media juga, baca-baca postingan teman, baca-baca berita, mulai aware lah, mulai tahu, sampai akhirnya gue nonton satu film yang sayangnya gue lupa judulnya apa, tapi itu dokumenter. Terus pas nonton kayak, jadi cerita si dokumenternya ini adalah si wakil presiden ini yang maafnya gue lupa namanya siapa. Dia pergi ke conference satu, conference yang lain, seminar satu, seminar yang lain, kampus satu, kampus yang lain untuk raise awareness tentang kondisi bumi kita sekarang gitu. Jadi didokumentasiin dan dijadiin film, ada narasi dia juga dan segala macem. Dan tentunya ada klip-klip tentang bumi, hutan, laut dan segala macam. Gue di situ kayak ngerasa, oh bumi tuh secantik itu sebenarnya, dan manusia tuh secara sadar maupun tidak sadar tuh menghancurkan kecantikan itu gitu loh. Dari film itu justru pertama kali bukan pertama kali juga sih, di situ yang gue punya pengertian lebih dalam tentang si lingkungan hidup ini, dan gradually tumbuh dari banyaknya campaign tentang jangan buang sampah sembarangan karena hal sederhana itu bisa merusak bumi, tentang daur ulang, tentang recycle, reuse gitu-gitu kan, yang betul. Dari zaman kita sekolah dulu pastinya udah sebenarnya udah dikasih tahu, cuma ya masih susah untuk dijalankan. Ya bertumbuh aja gitu sampai sekarang, semakin dari yang cuma tahu doang sampai akhirnya gua manusia kecil ini bisa punya action toh buat bumi. Kalau dari lu sendiri yang paling concern deh mengenai lingkungan? Paling concern maksudnya? Banyak Kak. Banyak banget Kak. Soalnya kan lingkungan mau ada recycling, ada animal rights dan kawan-kawan. Kalau lu sendiri mulai dari apa dulu? Yang pertama dari climate change. Climate change itu yang lo concern. Karena itu kerasa kan, maksudnya semua orang di muka bumi ini, elu dan gua dan semua kru yang ada di sini, semua penduduk bumi, walaupun Donald Trump pernah bilang ya kalau panas, gua nggak ngerasain panas kok, di sini ada AC jadi dingin. Gue udah nonton klip itu. Gitu kayak perjuangan gue selama ini sia-sia sih, kayak ya udah lo nggak usah deh tuh pilah-pilah sampah, lo nggak usah deh tuh kurangin pemakaian plastik, pakai AC aja gitu. Karena itu yang paling berat banget sih, dan itu juga jadi alasan untuk orang-orang yang hidup di tropis, kebanyakan memang alasannya itu sih. Iya, itu yang paling menurut gue. Kalau dalam hal concern, ya semuanya concern. Cuma yang berpengaruh secara individu dan langsung berasa ditargetin ke gue tuh cuaca sebenarnya. Karena gue, dan ini merupakan kebanggaan
pribadi ya sebenarnya. Gue nggak tahu ini bisa dibanggakan atau enggak, cuma kalau gue jujur bangga, gue nggak suka pakai kendaraan pribadi Kak Jos. Gue sukanya pakai kendaraan umum karena kita sharing satu kendaraan banyak orang yang tentunya nantinya berpengaruh buat kesehatan bumi kan pada akhirnya, yang juga berpengaruh buat kebahagiaan hidup kita di muka bumi ini gitu. Awalnya dari situ karena gue enjoy naik kendaraan umum yang pada akhirnya juga berbalik kepada kesehatan bumi. Gue ngerasa wah gila sih gue, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, tiba-tiba hujan lembab, lagi terik, tiba-tiba tetes-tetes air di mana-mana. Ini Jakarta apa, ya gitu. pancaroba sih, tapi nggak Iya gini-gini kan? juga Ini kan. parah banget sih sekarang, pancaroba udah ngaco banget sih. Itu kayak ini kenapa? Sampai akhirnya gue cari tahu lebih lanjut dan oh ya ampun ternyata dari gue makan daging berpengaruh loh ke pancaroba itu gitu. Pada akhirnya sampai tahu ke situ. Concernnya jadi kalau lu tanya Menarik banget. Jadi lu sekarang berarti masih oh gue belum vegan. belum vegan. Belum. It's very hard trying to, cuma masih nggak bisa sih. Ngurangin makan daging. Terutama daging sapi. Karena daging sapi itu banyak, gue lupa perhitungannya, cuma satu peternakan sapi itu ini agak lucu sih ya. Jadi sapi itu kentut. Iya. Dan kentut sapi itu memberikan efek gas rumah kaca terhadap bumi. Lu bayangin dari satu sapi kentutnya berapa banyak gas metan apalah gitu hitungan persatuannya dari satu. Sedangkan tuh peternakan bisa ada berapa sapi gitu kan. Jadi kentutnya doang. Itu belum lagi dari dia dipotong menjadi makanan manusia, dari makanan manusia dibuang lagi jadi kotoran manusia, dan sampah-sampah yang tidak kemakan dari daging sapinya itu terbuang, degradable juga susah gitu-gitu. Jadi dari satu sapi aja tuh banyak pengaruhnya. Bukan berarti gue nggak bisa sih bilang kayak guys stop makan sapi, itu susah banget memang, nggak bisa makan. Itu memang daging. Cuma sapi doang atau semua? Yang paling besar sapi. Peternakan yang paling tidak ramah lingkungan sebenarnya sapi. Karena lu nggak usah mikirin kentutnya deh, lu nggak usah mikirin pembuangan di tubuh dan segala macam lah, itu terlalu biologi banget. Hal-hal yang logis aja gitu. Mereka ngambil berapa banyak space buat peternakan sapi. Sapinya harus dikasih rumput kan, harus dikasih space buat berhidup dan bergerak. Itu berapa banyak ngasih space sapinya. Dari space-nya itu yang tadinya bisa dipakai buat tanaman, buat hutan, jadi buat farming. Terus rusak hutan lagi. Hutan lagi. Terus makanan sapi harus disediakan. Entah dari gandum, entah dari rumput, entah dari beras. Nah itu yang tadinya harusnya bisa digunakan untuk manusia jadi digunakan untuk sapi. Seberapa banyak lagi tambahan halaman wilayah yang harus digunakan untuk mengolah makanan sapi ini. Jadi secara wilayah yang tadinya bisa buat hutan, bisa buat perbaikan kesehatan bumi gitu kan, digunakan untuk kesehatan sapi yang untuk kita makan gitu. Padahal manusia tuh bisa hidup tanpa daging sapi. Itu yang paling besar memang di situ. Dan katanya kan kalau sapinya nggak dikasih space luas dan segala macam, nanti sapi stres. Nanti dagingnya nggak sehat. Dimakan manusia jadi ikutan nggak sehat. Gitu-gitu. Jadi kayak one thing lead to another selalu. Iya, cycle yang never ending juga sih memang itu. Oke, jadi kita ngelanjutin ngobrolin kita, Lin. Tadi lu udah jelasin sih bagaimana sih lu pertama kali akhirnya ya sebenarnya terbersit juga sih setelah nonton film dokumenter tadi ya, lu akhirnya care dengan lingkungan dan lu mulai mencoba merubah diri, bukan merubah orang lain. Itu yang poin paling pentingnya sih. Kita memang semuanya mulai dari diri sendiri dulu kan. Nah, bisa diceritain nggak sih sekarang kok gitu kebiasaan lo pas dari awal? Pasti lo kan mulai dari kebiasaan kecil dulu kan, dan mungkin gue nggak tahu tuh udah berapa tahun itu perubahannya. Pasti kan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang mau jadi muncul dan yang lo jadi tambah sadar lo lakuin gitu sih. Ada nggak? Sebenarnya kalau gue yang paling mungkin kerasa itu adalah mengganti barang-barang sekali pakai menjadi barang-barang yang bisa berulang kali pakai. Bukan kayak sedotan ya maksudnya. Itu kan ngehits banget tuh dulu kayak anti sedotan bisa mematikan sea turtle dan segala macam. Sebenarnya nih ya, ini yang menurut gue kayak anjir telat. Telat banget.
telat banget sih manusia ini gitu. Itu dari awal tahun 2010 mungkin kali ya. Itu tuh sempet udah ada, cuma campaignnya nggak nyampe Indonesia. Jadi ya berhubung gue suka nonton konten-konten luar, jadi emang sebenernya raising awareness dan apa ya, action buat mengurangi penggunaan sedotan tuh udah ada dari dulu Kak Jos. Ini kan baru beberapa tahun belakangan nih di Indonesia rame banget. Plastik juga baru beberapa tahun belakangan. Sebenarnya dulu tuh udah ada. Dan bersyukurnya gue udah tahu itu dari zaman gue SMA kalau nggak salah, atau akhir-akhir SMA atau awal kuliah. Jadi emang sedotan itu salah satu plastik yang susah untuk diurai kan, karena dia kecil dan bahannya apalah segala macam, karena dia kena tubuh manusia, jadi bahaya kalau bahan-bahannya sembarangan dan bla bla, itu panjang. Nah dulu nih awal mulainya gue berhenti pakai sedotan adalah karena katanya kalau pakai sedotan kan bibir lu monyong. Itu tuh bisa menyebabkan penuaan dini. Oke. Itu efektif ya ternyata ya. Iya, dan terima kasih, itu pujian tersirat kan. Itu tuh efektif ya ternyata ya. Jadi, campaign kayak gitu ya. efektif campaignnya. Jadi gue awalnya tidak mau menggunakan sedotan plastik sama sekali, karena waktu itu belum ada tuh sedotan kayu lah, besi lah, kertas lah, belum ada. Baru semua sedotan plastik dimanapun seluruh bumi yang gue tahu waktu itu belum ada. Jadi gue nggak mau gunain sedotan plastik udah dari zaman awal kuliah atau akhir SMA, udah nggak mau demi mencegah penuaan dini. Awalnya itu. Sampai jadi udah dari dulu itu hal-hal kecil seperti itu untuk diri sendiri dulu kan awalnya. Terus lama-kelamaan mencoba untuk mengganti ya, kayak misalkan botol minum jangan pakai yang plastik-plastik. Kalaupun iya mau nggak mau pakai yang plastik, ya gue biasanya jujur sih ini agak aneh, cuma biasanya gue kalau pakai kayak gitu-gitu buang sampah, gue minta maaf sih sama bumi. Kayak ketika gue lagi nggak bisa mengelompokkan sampah, misalkan kayak gue minum Yakult gitu, nyebut merek ya, minum itulah gitu, minum yang menggunakan botol plastik gitu. Itu pas mau gue buang, gue remes-remes dulu, karena sebenarnya kalau mau buang sampah plastik minimal lu tekan-tekan dia sampai bentuknya flat, karena mengurangi space kan. Itu nomor paling bawah aja. Tahu loh, harus diremes banget ya. Kalau bisa sih sampai bener-bener dia jadi barang yang kecil gitu kan, jadi gumpalan atau lempengan kecil, supaya ini hal yang sangat logis dan sederhana sih buat gua sebenarnya. Kalau lu flatten atau lu remes-remes sampai kecil, space buang sampah lu makin kecil kan. Jadi satu tempat sampah bisa muat banyak. Karena apalagi kita kalau buang sampah ya kan, buang sampah kita ada plastiknya juga. Yes, tempat sampah kan pakai plastik kan, pakai trash bag kan. Pakai trash bag itu dibuang lagi, kalau nggak kecil-kecil banget ya. Seminggu lu bisa buang berapa banyak trash bag coba? Tapi di tempat lu, deket lu ada itu nggak sih tempat recycle sampah gitu? Nggak ada, sayangnya. Jadi sekarang tuh katanya ya pemerintah lagi ada program memang bank sampah, literally bank. Jadi kalau lu ngumpulin sampah ke tempat itu, lu dapet poinnya yang bisa lu jadiin uang. Jadi lu kayak pemulung gitu. Cuma ini bentuknya bank, jadi ntar akan ditimbang. Itu tapi harus lu pisahin sih, yang plastik kosmetik, yang plastik makanan, yang kain-kain, besi-besi, itu kayak gitu-gitu yang bisa dikelompokkan, terus lu bawa ke bank sampahnya, nanti ditimbang, ada bukunya, ada buku tabungannya, terus lu dapat poin, nanti poinnya bisa dapat uang, bisa lu uang kan, lu bisa dapat uang dari lu ngumpulin sampah. Terus sama paling nggak satu lagi sih, beberapa hal lain yang bisa lo lakukan adalah ya bawa kantong belanja setiap saat. Nih maksudnya gini, gue selalu melihat apapun yang gue lakukan for the sake of kesehatan bumi, itu sebenarnya gue lakuin buat diri gue sendiri. Kayak sekarang tuh gue udah nggak pakai kapas. Kayak tadi gue nggak pakai plastik, nggak pakai sedotan itu udah lama kan, karena mau awet muda, mencegah penuaan dini gitu. Itu buat diri gue, pada akhirnya berpengaruh buat bumi. Sekarang gue udah nggak pakai kapas, jadi gue beli anduk, terus gue potong-potong, gue jahit sendiri, jadiin pengganti kapas yang ya udah gue cuci aja gitu, setiap sehari sekali gue cuci pastinya. Jadi gue udah nggak pakai kapas, ngurangin sampah kapas. Terus kalau ada debu-debu kayak tadi gue bilang, paling gampang pakai apa, baby wipes. Nah gue nggak mau pakai baby wipes, gue ngurangin banget. Walaupun nggak bisa fully, kadang ada beberapa kondisi di mana lo lagi di luar rumah, lu cuma punya baby wipes doang dan lo harus bersihin tubuh lu,
ya lu pakailah itu. Cuma sebisa mungkin kalau gue ya pakai hand sanitizer atau disinfektan yang bisa diisi ulang, terus dilapin aja gitu, nggak usah pakai apa-apa, lapinnya entah pakai kain atau pakai tangan lu sendiri, kan dia pada akhirnya akan ikutan sama angin juga akan kering maksud gue di tubuh lu, jadi ngurangin penggunaan kayak gitu. Terus ya selalu bawa shopping bag, gunain kendaraan umum selagi masih bisa, hal-hal kecil kayak gitulah, dan ngurangin makan daging, coba menjadi lebih sehat, jadi vegetarian dulu lah sebelum bisa jadi vegan, walaupun vegetarian pun belum bisa sih mas. Oh sama buat perempuan, gantilah ke menstrual cup, karena menstrual cup itu enak banget nih, gue bukan promote atau di sponsor sama siapa-siapa ya, tapi satu menstrual bisa cup nih bahas selanjutnya nih. satu menstrual cup tuh bisa kepake sampai 10 tahun. Sekali pakai lu bisa 12 jam coy, yang kayak lu harus ganti pembalut per 4 jam 6 jam sekali, nih 12 jam lu tinggal keluarin, buang, bersihin pakai air biasa aja terus masukin lagi. Dan itu nyaman banget tanpa kebocoran, tanpa khawatir bocor, dan sehat juga karena nggak lembab kan, nggak ada bahan kimia yang balik lagi ke alat kelamin lu. Jadi coba pakai menstrual cup, it's good for you, it's good for the environment. Wah, it's good for you, it's good for the environment. Kalau wah, sebenarnya sih kalau gue tadi denger memang kayak kepada perempuan memang banyak banget sih ya, pakai ya berubah dengan menjadi lebih aware dengan lingkungan, sebenarnya lebih banyak benefit sebenarnya sih ya. Tapi Pada untuk yang dasarnya laki-laki susah banget ya, apa ya? Gue gak bisa kayak, ya gimana ya, sesimpel lu jadi ngurangin makan daging deh, kolesterol lu terjaga, ya kan, darah tinggi lu juga terjaga gitu, jadi lu jadi sehat, terus dompet lu juga terjaga coy. Betul. Sayur kan lebih murah daripada. Memang gini, gue terakhir kali berdebat sama temen gue itu, dia bilang, emang lu pikir lu nggak pakai sedotan, lu nggak pakai kapas, lu jarang beli baju ngaruh buat kesehatan gue? Gue bilang ngaruh. Lu nggak tahu apa industri-industri yang masih mining, yang masih pakai uap, sampah polusi udara kemana-mana, sampah polusi air, pembuangannya ke limbahnya ke sungai gitu. Lu pikir itu bisa lu atasin? Lu pikir dengan lu mengurangi penggunaan kapas dan sedotan gitu kan, lu bisa ngurangin limbah-limbah itu? Memang secara langsung tidak, tapi minimal gue mengurangi sampah kan. Jadi ya orang-orang yang buang sampah di sungai pun tidak ikutan sama sampah gua gitu. Coba lu bayangin kalau kita semua memang benar-benar bisa nggak pakai plastik sama sekali, nggak pakai kapas sama sekali, nggak pakai tisu basah sama sekali, nggak buang botol plastik dan segala macem, semuanya gitu. Cuma dengan berpikir, oh gua harus mulai dari diri gua sendiri, itu gue yakin perlahan-lahan sungai bisa bersih kok. Perlahan-lahan, nggak akan bisa tiba-tiba kalian semua nggak pakai plastik terus itu kayak bersih gitu ya. Emang nggak bisa, butuh kerja, dan itu yang udah terlanjur di situ harus dibersihin gitu. Cuma untuk jangka panjangnya berpengaruh baik buat kita lagi gitu. Gue paling sebel yang gitu-gitu. Emang yang lu kecil-kecil lakuin berpengaruh? Sebagai individu apa yang lu lakukan berpengaruh nggak sih buat kesehatan bumi? Jangka panjang iya, dan overall memang iya sebenarnya tanpa lu sadari. Cuma kalau memang lu butuh perubahan yang nyata dan efeknya nyata, ya lu jadi lu bikin NGO aja gitu, atau lu ikut ke politik, lu kayak Sir David Attenborough yang pergi kemana-mana untuk raise awareness itu, dan dia ikut membuat peraturan-peraturan bersama pemerintah, bersama UN dan organisasi-organisasi yang kayak misalkan para pengusaha sedunia gitu-gitu. Nah itu gimana sih cara ngurangin limbah mereka? Kalau emang lu mau action yang lebih besar, yang lebih nyata, lu merasa diri lu sanggup, ya jadilah orang-orang seperti itu gitu loh. Kalau mau ya, karena itu bisa dilakukan dan kalau sanggup. Tapi kalau gue pribadi, ya gue berusaha mulai dari hal-hal kecil di diri gue sendiri dulu, karena gue belum bisa sehebat si Sir David Attenborough dan kawan-kawannya itu gitu. Karena kalau mau nyata ya memang harus dimulai dari pemerintah. Kalau mau yang langsung nyata dan cepat, itu harus dimulai dari pemerintah. Kita sebenarnya korban loh. Generasi milenial Gen Z ini adalah korban.
Karena sebenarnya si global warming ini sudah terjadi dari masa revolusi industri. Itu awal mula yang parahnya banget ya, titik terendahnya itu dari revolusi industri gitu. Kita korban, tapi kita nggak boleh terus ya udah playing victim aja. Kita sebagai korban ya harus bergerak untuk melakukan sesuatu, memperbaiki yang tetua-tetua leluhur-leluhur ini udah lakukan gitu. Kesalahan-kesalahan yang udah mereka lakukan kita perbaiki. Nggak perlu terus ya menyalahkan mereka doang, kita nggak ngapa-ngapain kan, ya bodo amat nggak bisa sih kalau urusan bumi. Dan menurut gue urusan apapun sih lu nggak bisa bodo amat sih sebenarnya gitu. Oke Lin, tadi kita udah ngobrol panjang lebar banget dan itu merupakan apa ya, jawaban lu tuh lebih dari pertanyaan yang gue punya ya. Jadi kayak sekarang kita punya game nih sekarang namanya game itulah pernah nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Jadi gue akan nanyain beberapa pertanyaan. Terus lo jawab pernah apa nggak pernah. Terus alasannya apa? Oh, pakai alasan. Iya dong. Oke. Siap-siap. Oke. Pernah nggak pernah buang sampah sembarangan? Sejak kapan? Ya sejak lo ini sih. Enggak. Nggak pernah. Bahkan kalau gue punya sampah, misalnya gue habis makan sesuatu atau habis buang tisu gitu ya, terus di sekitar gue nggak ada tempat sampah, gue kantongin. Kalau di mobil? Gue kantongin. Kalau nggak di mobil, kalau di mobil gue sih selalu ada tempat sampah, selalu pasti. Di motor pun kalau ada sampah ya taruh aja di tempat yang deket stang itu. Ya kan lo kan biasanya juga lo naik itu juga ya, naik transportasi umum juga ya sebenarnya. Naik bis, naik apapun, naik angkot pun lah itu masih banyak tuh ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak SD habis minum minuman yang tau gak sih pakai plastik ditinggal ditaruh di situ tuh nyebelin banget sih. Tapi kayak gitu-gitu nggak bisa gue apa-apain. They're strangers. Ya hak mereka juga ya sebenarnya ya nggak sih? Gue nggak bisa bilang itu hak mereka sih, kesalahan mereka. Itu bukan hak buang sampah sembarangan, nggak pernah hak. Oke. Lalu yang kedua, pernah nggak pernah lupa bawa tas belanja? Pernah. Terutama di masa pandemi. Dulu sebelum pandemi nggak pernah. Cuma karena masa pandemi ini habis dipakai harus dikasih disinfektan kan. Iya. Nah habis dikasih disinfektan tuh biasanya dijemur. Besok-besok pas mau berangkat masih jemuran tuh. Iya, lupa diambil. Kantongnya, jadi nggak dibawa. Kalau pas lu lupa gitu, lu beli lagi atau enggak, gue nggak suka. Akhirnya... Iya kayak gitu. Gue pernah sekali waktu, ini agak-agak bodoh sih. Gue beli tisu, dan tisu kan lu tahu kan kecil, tebel-tebel gitu kan. Jadi gue gendong tisu berapa biji gitu di mall selama jalan-jalan. Gara-gara ya gue emang nggak mau beli plastik, nggak mau beli. Karena ini yang sering, jadi nambah kan. Cuma ini yang sering kesalahan yang sering orang lakukan sih, ngerasa kan nggak boleh pakai plastik, jadi gue beli sedotan besi, terus gue beli kantong yang bisa dipakai berulang kali gitu. Tapi sekali yang nggak bawa beli lagi. Tapi nggak dibawa lagi. Iya nggak dibawa lagi, terus pada akhirnya tuh sampah jadi itu barang jadi sampah juga. Itu kesalahan yang sering dilakukan sih. Harusnya malah barang-barang itu harusnya dipakai berkali-kali kan. Iya, emang tujuannya tuh berkali-kali. Dan lu bayangin gak sih barang-barang yang bisa dipakai berkali-kali lu buang gitu aja, kan makin susah lagi berarti buat ngurainya gitu. Jadi sebenarnya menurut gue bukan barangnya yang menggantikan barang lain, tapi kesadaran lunya untuk tidak membeli barang-barang yang sekali pakai atau membuang barang-barang yang tidak sekali pakai. Oke, selanjutnya, pernah nggak pernah bakar sampah di halaman rumah? Oh tidak, tentu tidak. Bakar walaupun daun-daun gitu? Enggak lah, gila lo. Bahkan katanya ya, ketika lu mati jangan dikremasi, dikubur. Karena ketika lu dikubur, lu tuh bisa jadi makanan-makanan makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Dan nanti mereka membuat nutrisi buat pohon-pohon. Jadi pohon-pohonnya tuh jadi bertumbuh dengan segar gitu. Kalau lu dikremasi itu cuma jadi kalau lu dikremasi lu cuma jadi abu doang, jadi polusi. Jadi kalau bakar sampah sama kan, sebenarnya kan kita sama-sama makhluk hidup ya. Makanya kalau bakar sampah menurut gue sama sih itu. Cuma manusia kan gede, kalau sampah kan ya barang-barang kecil digabung jadi satu. Jangan dibakar sih kalau ada sampah. Mendingan kalau sampah-sampah yang makanan itu ditimbun biasanya kalau gue. Jadi sekarang tuh nyokap sama gue suka bercocok tanam. Kita punya pohon cabe, ada bertumbuh nih sekarang melon, cimplukan, terus daun jeruk, daun kari, ada beberapa lah di taman depan rumah. Nah itu pupuknya dari sisa-sisa makanan.
Oke, ini sebenarnya udah sempat lo jawab sih. Pernah nggak untuk menegur orang buang sampah Oh iya sembarangan? pernah jelas. Kalau orang lu asing, mungkin orang asing. Enggak, kalau asing biasanya gue sinisin. Hmm. Jadi ketemu ibu-ibu yang buang sampah sembarangan, biasanya gue liatin, gue ambil sampahnya, gue buangin. Iya, gue juga pernah kayak gitu. Gue nggak mau ngomong, males tau ngabisin tenaga, gue pakai action aja, ntar juga dia tersinggung sendiri. Apalagi kalau udah lagi berhenti, gini, lampu merah, lu ngeliat depan orang, buang puntung rokok, Iya. gitu, Benci banget. Padahal tuh ada undang-undangnya loh. Buang sampah sembarangan di jalan tuh lu bisa ditilang. apalagi di tol ya. Apalagi di Itu tol. sebenarnya lu bisa ditilang. Gila. Tapi ya gitu dah, masih banyak orang-orang bodoh amat. Dan bodoh, gak cuma bodoh amat. Tapi yang perlu kita semua ini sih aware memang, kita harus sadar bahwa melindungi bumi itu nggak serta-merta langsung efek langsung pada kita sih, tapi kita harus juga mikirin efeknya itu kepada generasi kita selanjutnya, dan yang paling penting sih buat kita sendiri sih ya. Sebenarnya efek dari kita sendiri tanpa kita sadari ataupun dengan kita sadari. Ya mungkin sekarang enggak, tapi mungkin hari tua mungkin ya, jadi kayak lebih. Atau menurut gue bahkan nggak harus hari tua sih, 10 tahun lagi juga menurut gue akan kerasa kalau lu serius ya ngejalaninnya, dan pemerintah menghargai usaha penduduknya. Kan mereka juga pasti akan buat peraturan-peraturan yang menyelamatkan bumi kan, harusnya itu akan berpengaruh. Ya kita doakan aja lah ya. Amin. Amin. Oke, gengs, sekian dulu sih perbincangan kita hari ini di Bekantan Podcast bersama tamu kita. Thank you banget mau hadir di episode pertama kita. Semoga aja perbincangan seperti ini tuh banyak orang-orang, bukan banyak yang nonton sih, orang-orang jadi lebih aware. Amin. Gitu, sehingga perbincangan ini tetap bisa berlanjut sih, nggak cuma hari ini aja. Kita bisa datengin orang-orang memang yang peduli dengan lingkungan, jadi kita bisa buat gerakan kembali lah gitu sih itu. Jadi buat thank you juga buat teman-teman semua yang nonton. Semoga aja ini juga memberikan hal baru, sebenarnya edukasi baru banget sih buat gue juga, mungkin buat penonton juga pada suka. Dan kalau kalian suka dengan podcast seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di podcast kita. Oke, dah semuanya.